Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Merindukan pertolongan Tuhan untuk mengiringi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Mari saudara-saudara merendahkan diri di hadirat-Nya. Kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nah saudara-saudara, dalam kerinduan itu kita harus memberi diri dan mempersiapkan diri kita untuk dikuasai dan diterangi oleh firman Tuhan. Firman-Nya saat ini, di pagi ini, kita akan dengarkan dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari saudara-saudara, buka hidup saudara untuk diterangi Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu Bapa, kami membuka hidup kami di hadirat-Mu di pagi ini. Kami menyatakan pujian dan syukur kami atas perkenan Tuhan mengaruniakan hidup dan memberi kesempatan untuk beraktivitas di dalam kuasa-Mu. Firman-Mu akan menjadi landasan, dasar untuk kehidupan kami yang berkenan kepadamu. Tuntun kami Roh Kudus dan kami memahami dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Nafas hidup dari Tuhan. Nafas hidup dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara sudah seringkali mendengarkan tentang ungkapan doa adalah nafas hidup orang percaya. Ungkapan yang hendak menggambarkan hubungan yang sangat penting dengan Tuhan. Nafas hidup menjadi penggambaran untuk mengingatkan manusia akan ketergantungannya kepada Tuhan. Olehnya itu, orang sering juga mengatakan bahwa orang yang tidak berdoa dan beribadah kepada Tuhan berarti orang yang tidak bernapas. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan dengan amat baik oleh Allah. Tuhan sendiri yang membentuk dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu, sehingga manusia itu hidup. Hal itu memberikan gambaran bahwa manusia seutuhnya adalah milik Allah dan diberikan nafas oleh Allah untuk hidup
dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Tuhan sendiri beristirahat pada hari yang ketujuh, memberkati ciptaannya dan memerintahkan manusia menguduskannya. Manusia yang diberi napas hidup harus terus memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, bukan justru sibuk dengan kehidupan dan kesenangan sendiri, melainkan mengingat Tuhan yang memberi kehidupan melalui napas kehidupan itu. Saudara-saudara, kita semua telah diberikan napas kehidupan oleh Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk memuliakan diri sendiri dan tidak mencari kesenangan diri sendiri. Tuhan saja beristirahat dan menguduskan hari itu, apalagi kita ciptaannya. Kita harusnya sadar dan terus beribadah, terus berdoa kepada Tuhan. Salah satu wujudnya ialah datang ke gereja, ikut ibadah-ibadah, berdoa setiap saat. Jangan sampai kita disebut orang yang hidup tetapi mati dan tidak bernapas dalam iman kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami datang dengan penuh pengharapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya anugerah Tuhan semata yang akan memperlengkapi segala keterbatasan kami. Itulah kerinduan kami, sehingga kami selalu datang di hadapan-Mu Tuhan, merindukan firman-Mu. Dan firman itulah yang selalu menerangi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Waktu yang akan kami gunakan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berencana, dan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalamnya kami ada pengharapan, ada keyakinan kami bahwa Tuhan memberi kami perlindungan, Tuhan memberi kami kekuatan, sehingga semuanya kami jalani dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Bapa di sorga, berkatilah setiap rumah tangga, berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut dalam renungan pagi ini. Sungguh mereka memberi diri dan membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak-Mu, dan mereka rindu akan firman-Mu, karena firman-Mu menyejukkan hati. Firman-Mu menerangi langkah kehidupan supaya berkenan kepada Tuhan. Sehingga di dalam rumah tangga mereka Tuhan, mereka senantiasa menikmati kuasa dan berkat-Mu. Mereka sehat, mereka kuat, mereka sukacita dalam bekerja, dan mereka menikmati hasil jerih payah mereka. Bapa di dalam sorga, berkati semua pergumulan yang kami hadapi secara persekutuan, pergumulan yang masing-masing dihadapi oleh warga jemaat. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Keterbatasan di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, Tuhan akan bukakan jalan dan kesempatan bagi kami untuk bisa melakukannya. Karena kami ingin supaya Tuhan menuntun kami, kiranya pelayanan kami boleh membawa dampak pertumbuhan iman bagi warga jemaat. Bapa di sorga, pun gumul yang dihadapi oleh warga jemaat dalam duka, dalam kelemahan tubuh, dalam usaha mencari pekerjaan, dalam usaha lepas dari beban-beban yang lain. Kepadamu Tuhan kami percaya, Engkau lebih mengenal dan merindukan mereka, serta Tuhan sendiri yang tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sadar dengan kuasa dan rencana Tuhan, mereka menjalani hidup mereka dengan penuh kesabaran, penuh kesetiaan dan penyerahan diri. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih saat kami mau memulai kehidupan dan aktivitas hari ini.
kasih karunia-Mu akan mengiringi perjalanan kami, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saudara telah memiliki kesempatan dan waktu yang disediakan bagi Tuhan. Pakailah waktu itu untuk bekerja, berusaha, berencana, dan jadikanlah Tuhan sebagai sahabat saudara untuk kuat dan untuk bersuka cita menjalani kehidupan itu. Percaya Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat-Nya untuk saudara. Untuk itu, marilah saudara terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian, kini dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.